Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan final manajemen project satu klik yang berdasarkan dengan KK5, yaitu pengembangan sistem informasi perizinan dan manajemen aset terintegrasi Provinsi Gorontalo tahun 2026 dengan saya sendiri Satrio Wibowo dengan NIM 231102149. Saya Yoga Gantara dengan NIM 23111021153. Saya Afril Setio Aji Nugroho dengan NIM 23111021145. Saya Iskia Kevin Octaviano dengan NIM 23111021185. Saya Abda Firas Rahman dengan NIM 23111020049. Untuk background teknis sendiri, pada sisi teknis kami menggunakan arsitektur mikro monolith dengan Laravel 11 dan PostgreSQL. Gimana perbedaan ini kami pilih karena lebih stabil, aman, dan mudah dipelihara, serta memastikan integritas data arsip sesuai dengan KK pasal 4.2. Lalu dari sisi manajemen pengembangan, kami menerapkan hybrid approach, yaitu waterfall untuk model inti dan keamanannya, lalu agile untuk UI UX. Dengan pendekatan ini, target 120 hari kerja yang telah ditentukan dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan sistemnya. Untuk past experience dari kami sendiri, kami memiliki pengalaman nyata dalam proyek e-government. Pada tahun 2024, kami berhasil melakukan digitalisasi lebih dari 5.000 dokumen perizinan dengan uptime 99,9%. Kami juga telah lulus audit ISO 27001 serta melakukan pelatihan kepada lebih dari 200 staf pemerintah dengan tingkat adopsi sistem mencapai 95%. Dengan demikian kami memenuhi dan melampaui syarat pengalaman minimal 5 tahun sesuai dengan KAK yang sudah ditentukan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya integration dan scope. Dalam pengelolaan ruang lingkup, kami menerapkan Change Control Board atau CCB untuk mencegah terjadinya scope creep. Proyek ini dibagi ke dalam WBS 1.0 hingga 5.0, mulai dari inisiasi, analisis, pengembangan, implementasi, hingga serah terima. Di sini dokumen menggunakan Project Management Plan, yaitu untuk induk yang mengontrol skop waktu dan biaya dengan monitoring terintegrasi menggunakan Trello dan Gantt chart. Selanjutnya, time management, total durasi proyek adalah 120 hari kalender dari April hingga Agustus 2026. Monitoring dilakukan secara harian melalui Trello Kanban board untuk memastikan tidak ada keterlambatan pada critical path. Dengan mekanisme ini, potensi deviasi jadwal dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Kemudian lanjut ke cost management, yaitu total anggaran proyeknya itu adalah 175 juta rupiah. Kemudian disusun menggunakan bottom up estimasi dengan anggaran prosesnya itu 50/50. Kemudian alokasi terbesar pada SDM sebesar 68,5%, karena kami meyakini itu kualitas sistem sangat bergantung kepada kualitas tim. Kemudian skema proses 50/50-nya itu kami terapkan untuk menjaga cash flow agar tetap sehat dan secara efisien. Next. Kemudian quality management. Target kualitas sistemnya kami adalah 99%. Standar kesadaran sistem skema periode ini. Kemudian response time-nya itu kurang dari 3 detik. Kemudian zero defect-nya itu untuk cacat kritis saat serah terima. Kemudian pengujian dilakukan berlapis mulai dari unit testing, kemudian SIT, kemudian hingga UIT. Gunanya itu untuk memastikan sistem itu siap digunakan secara operasional. Oke, selanjutnya adalah human resource. Proyek ini dikerjakan oleh tim dengan peran yang jelas. Yang pertama adalah project manager, yang kedua sistem analis, yang ketiga lead developer, yang keempat QA spesialis, yang kelima training koordinator. Pembagian tugas yang terstruktur ini memastikan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan setiap resiko dapat ditangani oleh personal yang tepat. Selanjutnya, komunikasi menjadi kunci keberhasilan proyek. Kami menerapkan daily stand up untuk koordinasi internal, weekly review dengan BPM TSP,
mekanisme eskalasi formal untuk isu kritis. Dengan pendekatan ini, seluruh stakeholder tetap terinformasi dan terlibat aktif. Oke, sekarang lanjut bagian saya yaitu pada risiko manajemen. Di sini kami mengidentifikasi 4 risiko utama. Yang pertama, gagal integrasi API SMS atau email yang memiliki dampak notifikasi macet, memiliki tingkat tinggi. Lalu untuk strategi mitigasinya yaitu melakukan proof of concept atau POC di minggu ke-1. Kedua, keterlambatan approval user. Dampaknya timeline-nya mundur dan memiliki tingkat sedang. Dan untuk strategi mitigasinya yaitu review rutin mingguan dan jadwal sesi demo berkala. Yang ketiga, keamanan data pemohon. Memiliki dampak kebocoran data, memiliki tingkat yang tinggi. Strategi mitigasinya berupa enkripsi database AS256 dan audit log aktif. Yang keempat, gangguan layanan vendor cloud. Memiliki dampak sistem down dan tingkatnya berkurang. Lalu strategi mitigasinya yaitu backup data harian otomatis ke server cadangan. Lalu lanjut ke process management. Untuk strategi pengadaan itu menggunakan model firm fixed price atau VVP untuk pengadaan layanan pihak ketiga atau SMS atau email gateway guna meminimalisir fluktuasi biaya operasional. Kriteria vendor kualitas teknis sampai 40% dan rekam jejak sampai 40% dan harganya 20%. Kontrak SLA ketat untuk jaminan ketersediaan layanan. Lalu untuk pengadaan itu ada cloud server atau VPS ready, SMS gateway grid selection, email SMTP service selection. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.